Baik, kembali lagi dengan saya Indra Zulfi. Di video sebelumnya saya telah menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya kita akan langsung melakukan setup blueprint pada project kita. Jadi akan ada beberapa blueprint yang akan kita setup, tapi sebelumnya saya akan jelaskan apa itu blueprint kepada teman-teman. Jadi blueprint ini adalah sebuah fitur di dalam Unreal Engine yang menggantikan coding yang bisa kita lakukan secara visual. Tentu saja kita sebagai 3D artist yang mungkin sebelumnya fokus pada architectural visualization tidak terbiasa dengan yang namanya coding. Nah, di dalam Unreal Engine itu sudah tersedia yang namanya blueprint. Jadi nanti kita akan lakukan setup blueprint sehingga nanti akan mempermudah teman-teman untuk mengerti apa itu blueprint dan bagaimana kita melakukan setup blueprint. Baik, yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan melakukan setup blueprint agar kita memiliki player yang bisa bergerak ke maju, mundur, ke kanan dan ke kiri di dalam ruangan kita. Yang akan pertama kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah folder baru. Saya akan namakan blueprints. Teman-teman bisa kasih nama apapun. Dan kemudian kita akan lakukan pembuatan blueprint class. Klik kanan, kemudian masuk ke dalam blueprint class. Yang pertama akan kita buat adalah game mode base. Jadi ini adalah sebuah blueprint yang akan mengatur aturan-aturan di dalam game kita. Mungkin kita berikan nama FPS, First Person Shooter, istilah di dalam game. Kita akan gunakan FPS interior, teman-teman bisa gunakan nama apapun. Kemudian yang kedua adalah kita akan membuat blueprint daripada karakter kita. Kita akan tulis saja mungkin my player. Dan kita akan save keduanya. Nah, kemudian kita akan open daripada game mode-nya. Kita akan ganti default pawn class. Ini adalah default pawn. Jadi sebuah blueprint atau sebuah aktor yang akan didefinisikan sebagai player. Kita akan ganti kepada my player. Kita compile, tidak ada masalah. Kemudian kita save. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan melakukan setup game mode ini menjadi game mode base kita. Caranya adalah dengan masuk ke dalam settings, kemudian ke project settings, masuk ke dalam maps and modes, dan kita ganti pada FPS interior. Seperti ini. Oke. Kemudian kita akan masuk ke dalam input, karena kita akan mendefinisikan input-input apa saja yang akan kita gunakan. Karena kita akan menggunakan keyboard dan mouse saja, kita akan masuk ke dalam input, dan di sini teman-teman bisa lihat bindings. Di sini kita bisa mendefinisikan atau menentukan key-key apa saja yang ada di dalam keyboard kita yang dapat berfungsi untuk menggerakkan player kita. Sebagai contoh, kalau teman-teman pernah menggunakan game FPS, itu kita bisa menggerakkan player itu dengan WASD. Jadi kita akan setting sesuai dengan game biasanya. Kita akan buat axis di sini. Jadi ada action, ada axis. Kita akan pilih axis. Kita akan tuliskan mungkin move forward. Jadi key ini untuk maju ke depan, kita akan pilih keyboard dan pilih W. Kemudian kita tambahkan satu key lagi. Kita gunakan S. Nah, teman-teman bisa lihat di sini W dan S. Apabila kita biarkan seperti ini, maka dua-duanya akan menjadi key untuk menggerakkan player untuk maju. Sedangkan saya ingin S ini untuk mundur. Nah, caranya adalah dengan cara menggantikan scale menjadi -1. Seperti ini. Oke.
Kemudian yang selanjutnya saya akan buat move right, bergerak ke kanan dan ke kiri. Saya akan gunakan D keyboard dan juga A. Kita settings A dan kita berikan -1. Oke, kita akan save terlebih dahulu. Apabila teman-teman play di sini, teman-teman tidak akan bisa menggerakkan apapun. Saya tekan WASD di sini tapi tidak tergerak apapun, dan karena memang kita belum memberikan blueprint pada player kita. Jadi yang pertama kita akan lakukan adalah kita akan buka playernya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah player kita. Dan kita tidak akan memasukkan karakter apapun karena memang kita tidak membutuhkan karakter di sini. Dan yang akan kita lakukan adalah kita akan masuk ke dalam event graph, yang mana disinilah kita bisa melakukan setup blueprint kita yang akan berpengaruh pada my player. Ketika teman-teman buka seperti ini, teman-teman akan melihat ada 3 buah node. Kita akan hapus saja karena kita tidak membutuhkan node ini. Baik, setelah kita hapus, kita akan membuat sebuah node baru, yaitu get player atau get controller rotation. Teman-teman tidak perlu bingung, saya akan jelaskan nanti. Yang penting saya akan setup dulu di sini get control rotation, kemudian kita tambahkan get forward vector. Kita juga tambahkan get right vector. Kemudian saya akan panggil input kita move forward. Perhatikan masuk di dalam axis events seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan add movement input. Add movement input, skillnya kita sambungkan ke sini dan kita akan masukkan dia ke dalam board direction. Kemudian kita akan tambahkan move right yang sudah kita set up tadi. Kemudian kita akan tambahkan add movement input seperti ini, sama, dan kita sambungkan saja ke sini. Baik, teman-teman bisa lihat di sini. Saya akan perbesar. Saya akan jelaskan dari awal. Yang pertama adalah node move forward yang sudah kita set up tadi menggunakan W dan S, yang mana apabila nanti ini ditekan, event ini terjadi, yaitu ditekannya W atau S, maka dia akan melakukan movement input. Movement input adalah scale-nya adalah 1 dan juga -1. Nah, di sini terdapat forward vector, yang mana forward vector ini akan memberikan definisi ke arah manakah dia akan moving. Seperti contoh di sini get forward vector, maka dia akan mengarah ke depan dengan scale 1. Artinya setiap satu nilai maka dia akan melaju ke depan. Apabila dia -1, maka dia akan maju ke belakang. Ya, ini maksudnya adalah mundur. Baik, kemudian get right vector. Di sini apabila kita tambahkan move right, maka dia akan ke kanan dan ke kiri sesuai dengan axis value-nya, dan tujuannya ke kanan dan ke kiri ini adalah karena dia memiliki get right vector. Lalu apa fungsi dari get control rotation ini? Get control rotation ini adalah berfungsi untuk mendeteksi ke arah manakah player ini menghadap atau pawn ini menghadap. Jadi sekarang teman-teman bisa mungkin bisa sedikit mulai memahami maksud daripada blueprint ini. Maka kita save dulu dan kita close. Kemudian kita play. Sekarang player kita sudah bisa maju ke depan, maju ke belakang, ke kanan, ke kiri, seperti ini. Tetapi kita masih tidak bisa melihat ke arah manapun karena memang kita belum melakukan setup. Jadi yang pertama ini kita sudah berhasil menggerakkan player kita.
Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan melakukan setup pada rotation pada mouse kita. Kita akan kembali ke dalam project settings. Kemudian kita akan masuk ke dalam input. Kemudian kita akan tambahkan lagi sebuah input baru, yaitu lookup. Lookup kita akan ganti dia sebagai kita akan berikan dia input mouse Y, dan kita akan berikan kita akan tambahkan satu lagi yang namanya turn. Kita akan berikan dia mouse X seperti ini. Saya akan tambahkan sebuah nama baru agar lebih mudah. View. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini kita sudah memberikan dua aksis mapping yang baru, dan kita akan close. Kita kembali buka pada My Player. Sekarang kita akan panggil daripada view lookupnya. View lookupnya seperti ini. Kita akan tambahkan dia yang namanya add controller pitch input. Oke. Kemudian kita akan tambahkan view turn. Kita akan tambahkan dia add controller yo input. Oke, kita akan compile dan kita akan save. Sekarang kita play. Kita akan gerakkan mouse kita. Teman-teman bisa perhatikan apabila saya gerakkan ke kiri dan ke kanan itu sudah benar. Tetapi apabila saya gerakkan ke bawah atau saya geser tarik ke belakang mouse saya, maka dia melihat ke atas. Yang harusnya saya ingin kalau tarik ke belakang mouse saya, dia melihat ke bawah. Maka kita akan ganti daripada inputnya di sini kepada mungkin kita coba -1. Kita cek lagi, maka sudah benar. Teman-teman bisa lihat sudah benar seperti ini. Dan kita akan gerakkan ke belakang, kemudian kita lihat ke depan, dan kita sudah berhasil daripada men-setup player movement-nya. Dan ini sudah bisa berhasil untuk melihat daripada kondisi ruangan kita. Dan teman-teman bisa lihat juga di dalam ruangan ini itu terlihat sangat kecil sekali, karena memang kamera ini sangat terlalu besar atau terlalu kecil daripada focal length-nya. Maka kita akan ganti dia, kita akan tambahkan di sini kamera. Baik. Kemudian kita akan naikkan ke atas sedikit. Kemudian kita akan ganti dia field of view-nya agar lebih besar. Teman-teman bisa lihat. Maka dia terlihat lebih lebar dan tentu saja akan terdistorsi. Maka ini tergantung dari project teman-teman dan tergantung juga dari selera teman-teman. Apabila teman-teman ingin lebih lebar pandangannya atau view-nya, maka teman-teman bisa setting pada kamera ini. Baik, mungkin itu saja pada video kali ini. Kita akan lanjutkan nanti pada video selanjutnya dalam membuat atau melakukan setup blueprint untuk UI kita dan juga yang lainnya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.